Hidup itu jangan mudah baperan. Dikit-dikit baperan, ada masalah dikit baperan, ada problem dikit baperan, ada perbedaan pendapat baperan, beda pilihan capres dan cawapres baperan, teman mempunyai barang baru baperan, tetangga membeli mobil baru baperan, dan lain sebagainya. Sebab kita hidup di dunia ini harus berlapang dada dan harus bisa saling menghargai satu sama lain. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam sifat, bahkan dengan berbagai macam suku, berbangsa-bangsa, dan berbagai macam bahasa. Maka dengan perbedaan tersebut kita dituntut untuk bisa saling menghargai satu sama lain, saling berlapang dada agar diri kita tidak mudah baperan. Allahu Rabbuna Karim. Semakin ikhlas hidup kita karena Allah, maka semakin tenang hati, pikiran, jiwa, dan raga kita. Hidup kita akan adem, ayem, tentrem, dan tentunya tidak mudah baperan. Tetapi kalau hidup kita semakin gak ikhlas, sukanya mengeluh, sukanya menggerutu, dan tidak ridho terhadap ketetapan Allah terhadap kita, maka hidupnya akan semakin gelisah, semakin banyak masalah, semakin mudah baperan. Maka latih diri kita untuk hidup ikhlas, menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh keikhlasan. Memang awalnya tidak mudah, harus dipaksakan terlebih dahulu, tetapi nanti lama-kelamaan akan menjadi terbiasa sehingga sifat ikhlas akan tertanam dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo terus belajar menjalani kehidupan ini dengan penuh keikhlasan. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tidak termasuk orang-orang yang mudah baperan. Allahu Rabbuna Karim. Jangan sedih berlebihan, jangan galau berlebihan, jangan risau resah berlebihan terhadap takdir Allah yang sudah ditetapkan kepada kita. Apa yang terjadi kepada kita saat ini mungkin yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir kita ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tidak mungkin Allah menulis takdir yang buruk-buruk terhadap hamba-hambanya. Tugas kita hanyalah berikhtiar, tugas kita hanyalah menjalani, tugas kita hanyalah menikmati, dan tentunya tugas kita hanyalah mensyukuri, dan tentunya terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah diambil pusing terhadap takdir yang terjadi kepada kita. Kita terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa takdir kita adalah yang terbaik buat kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbuna Karim. Orang yang hidupnya suka bikin susah orang lain, suka ngerecokin urusan orang lain, suka mempersulit hidupnya orang lain, maka hidupnya orang tersebut pasti akan dipersulit juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibikin ruwet oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan direcokin juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka mempersulit urusan orang lain. Karena rumusan hidup di dunia ini adalah yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Bassiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira, janganlah ditakut-takuti.
Maka kalau hidup kita ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan hidup kita di dunia ini ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah mempersulit urusan orang lain, jangan pernah ikut-ikutan ngerecokin urusan orang lain, tapi permudahlah urusan orang lain, bantulah urusan orang lain, tolonglah orang lain. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka Allah akan mempermudah hidup kita. Urusan kita di dunia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Ketika diri kita menolong orang lain dengan benar-benar tulus, dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa berharap sama sekali kalau orang yang kita tolong, yang kita bantu akan menolong balik diri kita, kecuali kita hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkanlah diri kita bahwa suatu saat nanti kalau diri kita dalam keadaan susah, kalau diri kita dalam keadaan ada masalah, Allah langsung yang akan memberikan pertolongannya kepada diri kita atas masalah yang sedang kita hadapi. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan untuk membantu orang lain, untuk menolong orang lain, kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan. Semoga amal baik kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Rabbuna Karim. Tidak ada orang yang berbuat baik itu dikecewakan oleh Allah. Ingat rumusannya, tidak ada orang yang berbuat baik dikecewakan oleh Allah. Itu tidak ada. Kalau dikecewakan oleh manusia, itu mungkin, itu bisa terjadi. Tetapi kalau dikecewakan oleh Allah, itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Makanya teruslah berbuat baik sampai ajal menjemput, teruslah berbuat baik karena Allah, dan teruslah beramal soleh sampai ajal menjemput, dan teruslah istiqomah sampai kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan juga. Ingat rumusannya, setiap kebaikan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya akan dirasakan pula oleh diri kita. Makanya ayo terus berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kebaikan yang kita lakukan pasti Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. Dan tentunya Allah tidak akan mengecewakan kita semuanya. Allahu Rabbuna Karim.